Halo semua, bersama Sani di sini. Video malam ini adalah permintaan dari salah satu sahabat Weekly yang ingin kasus Chandra Levy dalam video short beberapa waktu yang lalu dibahas lebih mendetail. Sebelum kita mulai, Sani mengucapkan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung. Terima kasih sudah subscribe dan share video-video Weekly. Mari sama-sama kita simak kasusnya berikut ini. Chandra N. Levy lahir pada tanggal 14 April 1977 di Cleveland, Ohio. Dia adalah putri sulung dari pasangan Robert Levy, seorang dokter spesialis onkologi, dan ibunya Susan, seorang ibu rumah tangga. Chandra punya seorang adik laki-laki bernama Adam. Ketika Chandra masih remaja, keluarganya memutuskan untuk pindah dari Ohio ke California dan menetap di kota Modesto. Setelah lulus SMA, Chandra meneruskan kuliah di San Francisco State University, mengambil jurusan jurnalisme. Sambil kuliah, Chandra magang di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di Departemen Pendidikan California, dan yang kedua sebagai staf di kantor wali kota Los Angeles. Setelah meraih gelar sarjana, Chandra melanjutkan pendidikan untuk gelar pasca sarjana, mengambil jurusan administrasi publik. Salah satu syarat kelulusan pasca sarjana adalah memiliki pengalaman kerja magang sesuai jurusan yang diambil. Kebetulan, pada semester akhir, Chandra diterima bekerja di kantor pemerintahan yang mengurusi penjara federal. Karena kantornya berada di Washington DC, maka pada tanggal 14 September 2000, Chandra pun pindah ke sana. Dia menyewa apartemen yang berada di sekitaran DuPont Circle, di mana banyak ditempati para ASN. Lokasinya strategis karena dekat dengan kantor-kantor pemerintahan. Kinerja Chandra dipuji oleh Dan Dunn, atasannya di kantor. Lewat pekerjaannya, Chandra mengenal sejumlah pejabat penting dalam pemerintahan. Salah satunya adalah anggota Kongres Perwakilan Negara Bagian California, Gary Condit. Ada selentingan beredar di antara para staf pemerintah yang mengatakan Gary akan dijadikan capres pada pemilu berikutnya. Chandra pertama kali bertemu dengan Gary ketika datang ke gedung Capitol bersama sahabatnya Jennifer Parker yang sedang mencari lowongan kerja magang. Dengan ramah, Gary menyambut kedatangan dua mahasiswi itu, bahkan mengajak Chandra dan Jennifer berkeliling ke ruangan anggota Kongres lainnya sambil memperkenalkan mereka. Di akhir kunjungan, Jennifer mendapat tawaran kerja magang di kantor Gary, yang langsung diterima oleh Jennifer. Sebelum berpisah, Gary menyempatkan diri berfoto bersama Chandra dan Jennifer sebagai kenang-kenangan. Sahabatnya yang ketiban durian runtuh, tetapi anehnya, Chandra yang berbunga-bunga. Mahasiswi cantik itu tidak bisa melupakan sosok Gary Condit yang ramah dan baik hati. Meski usianya 30 tahun lebih senior dari Chandra, tetapi karisma Gary berhasil memikat hati sang mahasiswi. Saking terpesonanya, Chandra menyamakan ketampanan Gary dengan aktor Harrison Ford. Meski baru kenalan, tapi Chandra sudah rindu bertemu Gary lagi. Dengan alasan menemui Jennifer, Chandra datang ke kantor Gary. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Kerinduan Chandra terobati saat bertemu Gary di sana. Yang membuatnya makin bahagia, Gary memperlakukannya secara spesial, lebih dari pertemuan mereka sebelumnya. Sejak saat itu, hubungan keduanya makin dekat, berubah jadi romantis dan akhirnya mereka resmi pacaran. Tetapi hubungan Chandra dan Gary menemui banyak halangan. Status Gary sudah punya istri dan dua anak, meski mereka menetap di California. Selain itu, jabatan Gary sebagai anggota Kongres membuat hubungan mereka harus dirahasiakan agar tidak jadi skandal yang menghancurkan karir politiknya. Chandra tahu Gary sudah beristri, tetapi dia tertipu janji kosong pria itu yang katanya akan bercerai. Chandra yang lugu manut saja setiap diajak kencan di kondo pribadi milik Gary. Bahkan setuju untuk merahasiakan hubungan mereka dari semua orang. Tetapi Chandra yang lagi kasmaran sulit menyembunyikan rona bahagia di wajahnya.
Setelah didesak teman dan keluarganya, Chandra akhirnya mengaku bahwa dia sedang pacaran serius dengan agen rahasia federal berusia 50 tahun berwajah setampan Harrison Ford. Pada perayaan Paskah tahun 2001, Chandra akhirnya menyebut nama Gary Condit, anggota Kongres California, sebagai kekasihnya. Keluarganya terkejut mendengar kabar itu. Sedangkan Ibunda Chandra jadi sangat khawatir pada keselamatan putrinya. Pada tanggal 23 April 2001, kontrak kerja Chandra di Washington berakhir. Sudah tiba waktunya bagi Chandra kembali ke California untuk menuntaskan semester akhirnya dan mengikuti wisuda yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2001. Nantinya, seusai wisuda, Chandra akan segera kembali ke Washington untuk bekerja sekaligus menetapkan hubungannya dengan Gary. Rencana itu disampaikannya kepada Gary lewat telepon. Chandra kemudian menghubungi pemilik apartemen untuk mengabarkan rencana kepindahannya pada tanggal 5 atau 6 Mei. Setelah itu, Chandra meninggalkan pesan suara untuk bibinya tentang keinginannya membahas sebuah hal penting. Sayang, bibinya tidak segera menghubunginya. Pada tanggal 30 April 2001, Chandra mendatangi pusat kebugaran untuk membatalkan keanggotaannya. Dari sana diketahui, Chandra mengirim email kepada orang tuanya untuk mengabarkan rencana kepulangannya. Tidak ada yang menduga ternyata hari itu adalah hari terakhir Chandra terlihat masih hidup. Pada tanggal 2 Mei 2001, pemilik apartemen mencoba menghubungi Chandra untuk memastikan rencana kepindahannya, namun gagal. Beberapa hari setelah itu, orang tua Chandra kehilangan kontak dengannya. Mereka segera melaporkan Chandra menghilang ke polisi pada tanggal 5 Mei 2001. Ibunda Chandra kemudian berinisiatif untuk minta bantuan Gary yang adalah kekasih putrinya. Namun Gary tidak mengaku berhubungan dengan Chandra. Meski begitu, di belakang layar, Gary memerintahkan stafnya untuk terlibat dalam proses pencarian Chandra. Bahkan secara khusus, dia minta FBI turun tangan mengusut kasus tersebut. Apartemen Chandra akhirnya digeledah. Di sana ditemukan laptop dan tas milik Chandra berisi kartu identitasnya, ponselnya, serta kartu kredit atas namanya. Berdasarkan data pencarian internet dalam laptopnya, diketahui terakhir kali Chandra melakukan pencarian pada tanggal 1 Mei 2001 sekitar pukul 1 siang. Dia mencari berbagai informasi tentang Taman Nasional Rock Creek Park. Kepolisian kemudian memusatkan pencarian dalam Taman Nasional tersebut, namun belum berhasil. Pada tanggal 10 Mei 2001, orang tua Chandra Levy mengumumkan imbalan sebesar ratusan juta rupiah untuk siapa saja yang bisa menemukan Chandra. Gary lagi-lagi mendukung dengan menambahkan nilai imbalan hingga total mencapai setengah miliar rupiah lebih. Ketika pencarian menemui jalan buntu, penyidik akhirnya meminta keterangan Gary terkait rumor hubungan asmaranya dengan Chandra. Gary menyangkal dan mengaku dukungannya dalam proses pencarian murni karena rasa simpati pada Chandra yang dianggap teman. Mendengar Gary diperiksa polisi, keluarga Chandra jadi curiga pria itu terkait dengan menghilangnya Chandra. Di hadapan media, keluarga Chandra mengungkapkan kecurigaan mereka yang secara tidak langsung menuduh Gary pelaku di balik kasus tersebut. Apa yang ditakutkan Gary selama ini akhirnya jadi kenyataan. Skandal perselingkuhannya heboh dibicarakan. Meski pihak kepolisian sudah menyatakan Gary tidak dicurigai, tetapi reputasi Gary terlanjur ternoda. Skandal perselingkuhan Gary sempat tenggelam akibat aksi teror yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di New York dan Washington hingga jatuh jutaan korban jiwa. Meski perhatian masyarakat teralihkan, tetapi skandal perselingkuhan Gary keburu menyebar dan menghancurkan karir politiknya hingga kalah dalam pemilu. Setahun berlalu sejak Chandra dilaporkan menghilang. Akhirnya pada tanggal 22 Mei 2002,
Berulangnya ditemukan oleh pejalan kaki dan anjingnya saat keduanya mendaki jalan terjal dalam Taman Nasional Rock Creek Park. Belulang itu tergeletak begitu saja di bawah pohon. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, diduga kuat Chandra Levy dihabisi seseorang. Namun bagaimana dan siapa pelakunya tidak bisa dipastikan. Misteri kematiannya belum berhasil diungkap. Hingga 5 tahun setelah penemuan belulang, ada napi dalam LP di California memberikan info bahwa temannya satu sel bernama Ingmar Gwandike katanya pernah mengaku sebagai pelakunya. Kebetulan sekali, Ingmar dipenjara karena kasus penyerangan dua wanita dalam Taman Nasional Rock Creek Park, lokasi yang sama di mana Chandra Levy ditemukan. Akhirnya, pada tanggal 22 November 2010, Ingmar dinyatakan bersalah atas tuduhan menghabisi Chandra Levy. Pada tahun 2016, terungkap bahwa informasi Armando Morales yang menuduh Ingmar sebagai pelaku adalah bohong. Akhirnya, Ingmar Gwandike dibebaskan dan setahun kemudian Ingmar dideportasi kembali ke El Salvador. Hingga kini, pelaku sesungguhnya di balik kematian Chandra Levy masih menjadi misteri. Sama seperti keluarga Chandra, banyak orang juga yang mencurigai Gary Condit sebagai pelakunya. Mereka menduga Gary menghabisi Chandra demi melindungi karir politiknya. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju dengan teori tersebut? Meski kasus kali ini tidak terpecahkan, Sani berharap video ini cukup menjelaskan detailnya. Selamat malam dan terima kasih semua.